Ian mendampingi Aldrich dalam acara pentingnya. Dia merasa Aldrich memaksanya. Pria itu mengatakan di antara semua teman kencannya yang paling mempesona itu Ian. Sungguh keterlaluan, bukan? Aldrich sudah itu memang memiliki partner kencannya jumlahnya banyak, dan Ian adalah yang paling sulit didekati. Berakhir dengan Penas ingin menemani Aldrich dengan berpura-pura menjadi kekasih pria itu. Dia bahkan harus meninggalkan kedua putri kembarnya cantik di rumah bersama babysitter. Namun malam ini Ian merasa semuanya bagaikan sebuah takdir yang begitu gila. Dia melihat Taeyong berdiri di depannya dengan jarak beberapa meter. Ian ingin mengucek matanya, ternyata dia memang tidak salah lihat. Taeyong memang berdiri di sana. Kim Taeyong, ia enjoy. Iris hitam kelam itu menatap tepat ke iris coklat miliknya. Hal ini membuat pertahanan Ian kian melemah. Dia bersyukur Aldrich mengatakan bahwa dia adalah calon tunangan pria itu. Biar Taeyong tahu rasa dia harus terlihat baik saja tanpa Taeyong. Dengan cepat Ian menarik tangannya kembali. Taeyong mengobrol dengan Aldrich, namun matanya terlepas dari Ian, sampai akhirnya Aldrich permisi dari hadapan Taeyong untuk menemui tamu lainnya. Sorot mata Taeyong tak lepas dari Ian. Hal itu semakin membuat hatinya bagaikan diremas-remas. Ian menutup pantulan wajahnya di kaca toilet, lalu memejamkan matanya. Jika dia tahu akan bertemu dengan Taeyong, pasti dia akan mempersiapkan mentalnya. Namun pria itu muncul tiba-tiba membuat Ian tak siap menghadapi Taeyong yang terlihat semakin mempesona sekarang. Kau bertemu denganku. Ia terkejut saat melihat siluet Taeyong di kaca. Dia menoleh ke pria itu, terlihat berdiri dengan cool dan tangannya dimasukkan ke dalam kantung celananya. Ian tidak boleh takut, dia harus berani menghadapi pria itu. Lagipun Taeyong belum siap, bukan siapa-siapanya sekarang. Ian merasa sangat kesal. Dengan berani dia menatap mata Taeyong. Sudah kan, sekarang minggir. Taeyong menyaringi dia. Ia bukan minggir tapi malah menarik Ian ke dalam pelukannya. Hal itu membuat Ian terkejut. Sialan, apa yang kau lakukan? Aku tidak mau minggir, aku ingin mencari tahu sendiri apakah kita masih sama seperti dulu. Brengsek, lepas. Dia menarik tubuh Ian dan menempelkan atas gadis itu, dan dengan kasar ia terkejut dan mendorong dan memukul punggung Taeyong dengan keras, namun tenaga Taeyong lebih kuat. Ian mendorong Taeyong dengan kuat, nafasnya memburu ketika gila itu. Nafasnya hampir habis karena Taeyong dengan sangat kasar. Sudah puas, sekarang aku pergi. Taeyong mengepalkan tangannya kuat dan menarik tangan Ian. Mau ke tempat calon tunanganmu? Tidak akan kubiarkan, kau masih milikku. Ian tertawa sinis. Milikmu? Kita sudah bercerai, kau harus sadar diri. Udah pernah menandatanganinya, kita masih terikat, aku masih berhak. Sekarang kau harus ikut bersamaku. Taeyong menarik tangan Ian keluar dari toilet. Ian meronta sekuat tenaga.
Ia memukul dada Taeyong dengan kuat. Taeyong yang sangat menggebu-gebu dan Taeyong turun. Yen dengan menggila. Aroma yang sangat Taeyong rindukan itu menyeruak masuk ke dalam indera penciumannya, membuat Taeyong semakin gila. Benar-benarnya kau menggunakan ini saat bersama pria lain. Bukan urusanmu, tentu urusanku. Tatap mataku, kenapa kau menghindar? Berani pergi harus berani juga menghadapi. Ia merasa dadanya sesak. Ia tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menatap iris hitam kelam itu. Taeyong merasakan wajahnya di leher Yen dan menghirup aroma yang sangat dia rindukan itu. Aku sangat merindukanmu, Yen. Rasanya hampir gila. Suara Taeyong kali ini terdengar lembut dan membuatnya ngomong kosong. Sergah Yen, kau membuatku marah. Kau bahkan pergi dengan membawa bayi kita. Kau keterlaluan. Suara harus yang sangat rindukan Taeyong. Taeyong sangat merindukan Yen. Dia memang, tapi tidak sepenuhnya salah mereka. Memang sama-sama egois. Yen menjerit dengan keras saat Taeyong bermain dengan Yen membuat Taeyong. Mereka baru saja selesai. Yen merasa marah. Dia merasa kesal pada dirinya sendiri. Kenapa dia harus Taeyong duduk di samping Yen. Dia menyentuh punggung gadisnya dengan kasar. Yen berdiri dan dia beringis terasa nyeri karena sudah lama tak. Yen memungut yang berada di lantai lalu memakainya. Dia harus pergi. Mungkin saat ini Aldi kebingungan karena Yen menghilang. Dia melihat Yen yang berdiri. Dia lalu menghampiri gadis itu dan memeluknya dari belakang. Mereka baik. Yen, maafkan aku. Apakah kau sangat membenciku? Aku ingat di surat itu kau mengatakan sangat mencintaiku, tapi sepertinya saat ini sudah tidak lagi. Yen merasa sesak. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Kau tahu, saat kau pergi aku hancur. Hari-hariku tersiksa dan di saat itu aku menyadari arti pentingmu dalam hidupku dan aku menyadari satu hal, bahwa aku masih mencintaimu. Aku mencintaimu, Yen, dan aku tidak bisa tanpamu. Taeyong kemohon cukup. Yen juga sudah mengeluarkan air matanya. Hatinya terasa sangat perih. Luka itu sudah terbuka kembali. Yen melepaskan dirinya dari pelukan Taeyong. Jika kau ingin bertemu mereka, datanglah ke tempatku besok. Aku selalu mengatakan dirinya di Korea, jadi datanglah dan temui mereka. Taeyong, aku harus pergi sekarang. Taeyong menjamkan matanya. Semuanya begitu berat dan
Rumit membawa Yan kembali ke dalam pelukannya tidak mudah. Gadis itu terlampau membencinya karena rasa sakit yang ditorehkan oleh dirinya sendiri. Taeyong sadar ya salah, namun Yan tidak juga. Gadis itu tak mendengar penjelasannya. Yan sudah beritahu kepada kedua putri cantiknya bahwa Taeyong akan datang. Si kembar identik tersebut tak pernah akur. Yuri dan Yuri selalu saja ada hal yang diperebutkan membuat kepala Yan hampir pecah. Usia keduanya baru 3 tahun, tapi penampilan sudah seperti anak usia 5 tahun. Keduanya tidak suka diatur. Kita yang terlihat cantik di depan Teddy, benarkan Yuri? Yuri hanya mengangguk lucu. Yan tersenyum dan berjongkok mendekati kedua gadis kecil kesayangannya. Sayang, kalian sudah cantik, kita hanya bertemu. Yan mengusap rambut keduanya dengan lembut, membuat si kembar menatap Yan dengan mata yang mengerjap polos. Walaupun kembar Yura dan Yuri memiliki warna yang berbeda, sangkakah Yura berwatak keras dan memiliki rambut hitam, sedangkan Yuri memiliki sisi lembut dan memiliki rambut coklat seperti Yan. Yan meringis, dia yang mengandung, dia yang melahirkan, tapi kenapa wajah keduanya benar-benar mirip Taeyong, bahkan tidak mirip dengannya sama sekali? Apakah karena saat hamil Yan sangat benci kepada Taeyong, makanya putri kembarnya benar-benar mirip Taeyong? Yang diwariskan dari Yan hanya rambut saja, bentuk mata, bibir, dan hidung mereka benar-benar mirip ayahnya. Ia tersenyum lalu memasang jempitan di rambut indah Yura. Yura memang paling cantik dan sangat mengerti soal fashion. Hidup Yan di sini baik saja. Bahkan Jaehyun sering mengunjungi mereka dan membelikan barang-barang mahal untuk si kembar. Jangan lupakan bahwa Yura dan Yuri adalah anak dengan keturunan darah biru. Hal itu membuat mereka spesial. Yuri rambutnya mau Mommy pasang jempitan juga? Tidak, Mom. Yuri menggeleng dan fokus kembali ke teddy bearnya. Yuri lebih patuh daripada Yura yang banyak maunya. Sayang, Dede sudah menunggu di bawah. Ayo ikut Mami. Yura dan Yuri saling bertatapan polos. Yin menggenggam kedua tangan mungil putri kembarnya itu. Sudah saatnya mereka bertemu dengan ayah kandungnya. Dia menunggu di ruang tamu. Rasanya mendadak gelisah. Jantung Taeyong juga berdebar kencang. Dia takut anaknya akan takut padanya dan tak mengenalinya. Taeyong duduk di sofa dan tak lama kemudian Yin turun dengan kedua gadis mungil yang sangat menggemaskan. Sayang, jangan seperti itu, katanya berani Ayu selama sama Dedi. Pelan-pelan Yoda dan Yuri memperlihatkan wajah mereka dan menyingkir dari balik tubuh Yen. Dia berjongkok lalu merentangkan kedua tangannya. Dedi merendahkan kalian sayang, lirih Taeyong. Yura dan Yuri sedang bertatapan, mereka menatap wajah Taeyong seolah yakin bahwa dia memang ayah mereka. Akhirnya dengan pelan keduanya melangkah dan masuk ke dalam pelukan Taeyong. Taeyong menjamkan matanya dan memeluk kedua putri kembarnya dengan erat.
Ian yang melihat momen tersebut juga merasa sangat terharu sampai mengeluarkan air matanya. Ian menyadari satu kesalahannya bahwa seharusnya dia telah memisahkan Taeyong dengan Yura dan Yuri sejak bayi. Taeyong bukan tidak berusaha, bahkan pria itu ingin berada di sisinya saat kelahiran, namun Ian menolak karena dia takut dengan perasaannya.